Jagat maya Asia membara tanpa ampun saat Sebling dan Knet saling serang. Hinaan rasis jadi api, solidaritas digital berubah jadi tsunami kemarahan. Nama BTS terseret ke pusaran konflik yang tak terbendung. Puluhan ribu tiket konser dikabarkan lenyap dalam sekejap. Kerugian fantastis mengintai, miliaran rupiah dipertaruhkan. Harga diri bangsa dipicu, nasionalisme digital meledak tak terkendali. Akankah ini menjadi retakan terbesar dalam sejarah fandom global? Simak semua faktanya hingga selesai. Jagat maya Indonesia meledak setelah dugaan hinaan terhadap Islam beredar luas. Tangkapan layar misterius picu amarah massal umat muslim. Nama Knet kembali disorot dalam badai kontroversi digital. Ustadz Adi Hidayat angkat suara dengan pesan tegas yang menggema. Ayat lakum dinukum waliyadin jadi tameng di tengah amarah. Publik terbelah antara emosi, etika, dan kewaspadaan provokasi. Akankah dunia maya belajar menjaga adab sebelum luka kian dalam? Tonton hingga selesai. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Jagat maya Asia membara tanpa ampun saat Sebling dan Knet saling serang. Hinaan rasis jadi api, solidaritas digital berubah jadi tsunami kemarahan. Nama BTS terseret ke pusaran konflik yang tak terbendung. Puluhan ribu tiket konser dikabarkan lenyap dalam sekejap. Kerugian fantastis mengintai, miliaran rupiah dipertaruhkan. Harga diri bangsa dipicu, nasionalisme digital meledak tak terkendali. Akankah ini menjadi retakan terbesar dalam sejarah fandom global? Simak semua faktanya hingga selesai. Gelombang kontroversi kembali menghantam jagat maya Asia dengan kekuatan layaknya badai digital kelas 5. Ruang-ruang media sosial yang biasanya dipenuhi hiburan, fandom, dan euforia budaya pop kini berubah menjadi medan tempur panas antara warganet Indonesia yang populer dijuluki Sebling dan komunitas netizen Korea Selatan atau Knets. Konflik ini bukan sekedar adu komentar biasa, melainkan telah menjelma menjadi krisis reputasi lintas negara yang menyeret nama raksasa global seperti BTS ke pusat pusaran api. Semua berawal dari percikan kecil yang meledak menjadi kebakaran besar. Di platform X, TikTok, hingga Instagram, sejumlah akun yang mengklaim sebagai Knets dituding melontarkan komentar bernada rasis terhadap warga ASEAN, khususnya Indonesia. Kata-kata seperti miskin, bodoh, dan hinaan bernuansa merendahkan menyebar liar tanpa rem, memicu amarah kolektif yang tak terbendung. Dalam hitungan menit, tangkapan layar komentar tersebut beredar luas bak selebaran digital. Ribuan balasan membanjiri lini massa. Tagar boikot bergemah keras. Kata-kata tajam beradu, emosi meluap. Apa yang semula hanya komentar berubah menjadi kobaran amarah massal yang menggetarkan dunia maya Asia. Bagi para penggemar di Indonesia yang dikenal sebagai salah satu basis fandom terbesar dan paling loyal di dunia, insiden ini terasa seperti tamparan telak. Ini bukan lagi soal idola atau hiburan semata, melainkan soal martabat. Hinaan itu dianggap mencederai harga diri bangsa, mengoyak rasa hormat yang selama ini dijaga dalam interaksi global. Di tengah panasnya konflik, beredar kabar mengejutkan yang membuat publik ternganga. Lebih dari 30.000 tiket konser BTS yang dikaitkan dengan promosi wilayah Indonesia dikabarkan dibatalkan secara massal. Angka ini sontak menjadi bahan perbincangan panas dan memicu spekulasi liar di berbagai platform.
Meski belum ada pernyataan resmi yang merinci detail kerugian, kalkulasi kasar saja sudah cukup membuat dahi berkerut. Dengan harga tiket yang mencapai jutaan rupiah, potensi kerugian bisa menembus miliaran, bahkan membengkak jika dihitung bersama sponsor, promotor, hingga efek ekonomi turunan. BTS bukan hanya sekumpulan musisi, mereka adalah simbol, mesin ekonomi global, dan ikon soft power Korea Selatan. Pengaruh mereka merambah musik, fashion, pariwisata, hingga citra nasional. Tak heran jika isu ini menimbulkan kekhawatiran besar, bukan hanya bagi fandom, tetapi juga bagi reputasi budaya Korea di mata dunia. Situasi ini terasa semakin pahit karena ironi yang menyelimutinya. Selama bertahun-tahun, ARMY Indonesia dikenal militan, royal, dan tak kenal lelah mendukung idola mereka. Mereka mendominasi trending topik, memecahkan rekor streaming, dan menggelontorkan dana fantastis untuk album, konser, dan merchandise. Kini, sebagian dari mereka merasa dikhianati dan dihina. Kekecewaan bercampur kemarahan. Kami yang selalu mendukung kini direndahkan, narasi itu menggema nyaring di ruang digital. Konflik ini membuka luka lama yang selama ini terpendam. Stereotip tentang negara berkembang, tenaga kerja murah, dan stigma intelektual kembali mencuat. Ketika komentar rasis muncul, luka itu seolah disiram bensin, memicu ledakan solidaritas digital yang masif. Seruan boikot budaya Korea pun bermunculan. Ada yang mendukung, ada pula yang menentang. Perdebatan tak hanya terjadi lintas negara, tetapi juga di dalam negeri sendiri. Fenomena K-pop selama ini dipuja sebagai jembatan diplomasi lunak Korea Selatan. Namun badai komentar rasis ini memunculkan pertanyaan besar. Seberapa kokoh jembatan itu jika fondasinya rapuh oleh ujaran kebencian? Jika pembatalan tiket benar terjadi dalam skala besar, dampaknya bukan hanya kerugian finansial, melainkan simbol retaknya kepercayaan global. Di balik drama ini, satu fakta tak terbantahkan. Dunia maya memiliki daya ledak luar biasa. Kata-kata bisa berubah menjadi krisis, komentar bisa menjelma kerugian nyata. Apakah konflik ini akan menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya rasa hormat di era globalisasi budaya? Ataukah bara akan terus menyala, memperlebar jurang antar fandom lintas negara? Yang jelas, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa dalam gemerlap panggung global, rasa hormat adalah mata uang paling mahal. Ketika ia hilang, yang tersisa hanyalah amarah, kekecewaan, dan kepercayaan yang retak. Tak hanya dihitung dalam rupiah atau won, tetapi dalam luka kolektif yang membekas. Menurut kamu, apakah boikot adalah solusi atau justru memperkeruh keadaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu setuju harga diri bangsa harus dijaga. Share ke teman-temanmu biar makin banyak yang sadar, dan subscribe agar tak ketinggalan drama, fakta, dan analisis panas lainnya. Jagat maya Indonesia meledak setelah dugaan hinaan terhadap Islam beredar luas. Tangkapan layar misterius picu amarah massal umat muslim. Nama K-Nets kembali disorot dalam badai kontroversi digital. Ustadz Adi Hidayat angkat suara dengan pesan tegas yang menggema. Ayat lakum dinukum waliyadin jadi tameng di tengah amarah. Publik terbelah antara emosi, etika, dan kewaspadaan provokasi. Akankah dunia maya belajar menjaga adab sebelum luka kian dalam? Tonton hingga selesai. Gelombang kemarahan publik kembali meledak dan mengguncang media sosial Indonesia seperti petir di siang bolong. Jagat maya mendadak memanas setelah beredar tangkapan layar komentar yang diduga berasal dari sejumlah akun K-Nets yang dinilai menghina ajaran Islam serta merendahkan umat muslim di Indonesia. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar komentar sembrono, melainkan serangan terhadap keyakinan yang paling sakral. Kontroversi ini bermula dari unggahan di platform X dan sejumlah forum daring yang memperlihatkan komentar bernada merendahkan simbol-simbol Islam dan praktik ibadah umat muslim. Dalam tempo singkat, potongan komentar itu menyebar seperti api disiram bensin. Dibagikan ribuan kali, dikomentari dengan emosi dan memantik gelombang kecaman tanpa henti. Warganet Indonesia menilai pernyataan tersebut telah melampaui batas perbedaan budaya.
Ini bukan lagi soal selera, opini, atau kritik, melainkan penghinaan terhadap keyakinan. Tagar-tagar protes pun mendominasi trending topik, disertai tuntutan klarifikasi, permintaan maaf, dan seruan menjaga adab dalam ruang global. Di tengah panasnya polemik, suara tegas namun menenangkan datang dari Adi Hidayat. Dalam sebuah ceramah yang kemudian viral, ia menyampaikan pandangannya dengan bahasa lugas dan terkendali. Baginya, menghina agama orang lain bukan hanya tindakan tidak beretika, tetapi juga cermin ketidakberadaban dalam pergaulan dunia modern. Ia menegaskan bahwa perbedaan keyakinan adalah realitas yang tak terelakkan. Namun perbedaan itu sama sekali bukan alasan untuk mencaci, merendahkan, apalagi melecehkan. Ia mengingatkan prinsip Al-Quran yang sangat dikenal, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pesan ini menurutnya bukan ajaran untuk membalas kebencian dengan kebencian, melainkan garis tegas tentang batas toleransi dan kehormatan iman. Intinya jelas dan menggema luas di media sosial. Berbeda itu sah, menghina itu keliru. Dalam penjelasannya, ia juga menyoroti bahwa Islam secara tegas melarang umatnya menghina keyakinan pihak lain. Bukan karena lemah, tetapi karena adab adalah fondasi peradaban. Pernyataan ini disambut dukungan luas. Banyak warganet merasa sikap tegas tanpa provokasi tersebut menjadi penyejuk di tengah badai emosi. Namun kontroversi tak serta-merta berhenti. Sebagian pihak mempertanyakan keaslian komentar yang beredar dan mengingatkan publik agar tidak mudah terpancing oleh provokasi akun anonim. Kekhawatiran muncul bahwa isu sensitif ini bisa dimanfaatkan untuk memperkeruh hubungan lintas negara dan lintas umat. Kasus ini kembali menelanjangi betapa rapuhnya relasi lintas budaya di era media sosial. Satu komentar bisa menyulut kemarahan jutaan orang. Satu unggahan dapat menjelma krisis sentimen lintas batas. Bagi umat muslim di Indonesia, hinaan terhadap agama bukan sekadar opini bebas. Ia menyentuh inti identitas dan keimanan. Reaksi emosional pun nyaris tak terhindarkan. Namun pesan yang terus digaungkan adalah agar kemarahan tidak berubah menjadi kebencian kolektif. Lakum dinukum waliyadin kembali dikumandangkan sebagai pengingat. Berbeda boleh, menghina tidak. Polemik ini juga membuka kembali perdebatan lama. Sampai di mana kebebasan berekspresi boleh melangkah? Kapan kritik berubah menjadi penghinaan? Banyak tokoh agama dan pengamat sosial sepakat, kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kekacauan. Di ruang digital yang nyaris tanpa sekat, etika adalah benteng terakhir. Sikap tegas Ustadz Adi Hidayat pun dipandang bukan sebagai ajakan konfrontasi, melainkan peringatan agar martabat dan adab tetap dijaga. Di tengah bara yang belum sepenuhnya padam, seruan klarifikasi dan dialog terus bergema. Harapannya, polemik ini tak menjelma sentimen berkepanjangan yang meninggalkan luka lebih dalam. Karena dunia maya boleh memanas, tetapi dunia nyata tetap membutuhkan kedamaian. Dan pesan yang tertinggal dari semua hiruk-pikuk ini sederhana namun kuat. Perbedaan adalah keniscayaan, penghormatan adalah keharusan. Lakum dinukum waliyadin. Menurut kamu, di mana batas kebebasan berekspresi di ruang digital? Like kalau kamu setuju adab harus dijaga di atas segalanya. Share agar pesan toleransi dan etika makin luas. Komentar dengan pendapatmu secara santun. Subscribe supaya tak ketinggalan isu panas dengan sudut pandang berimbang. Dunia maya meledak jadi bom geopolitik Asia. Kim Jong-un turun gunung membela ASEAN. Seruan boikot Korea Selatan menggema lintas negara. Jepang mendadak terseret arus panas. Nama Sanaya Takaichi disebut dalam pusaran kontroversi. Dari komentar rasis Knets, api emosi warganet Asia Tenggara menjalar tak terkendali. Indonesia disebut saudara. Sejarah lama diungkit, luka lama semenanjung Korea dibuka kembali. K-pop dan drama Korea terancam jadi korban amarah kolektif regional. Hubungan Seoul-Tokyo terancam retak lagi, di tengah bara lama yang belum padam. Era media sosial membuktikan satu komentar bisa mengguncang stabilitas Asia. Simak pertegangan ini hingga selesai. Ketegangan digital di Asia Timur dan Asia Tenggara kini berubah menjadi drama geopolitik penuh dentuman.
Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mendadak mencuri perhatian dunia setelah melontarkan pernyataan keras yang menyerukan boikot besar-besaran terhadap Korea Selatan. Pernyataan ini tak sekadar bernada kritik, tetapi dikemas sebagai ajakan perlawanan moral regional, seolah menjadi tamparan terbuka bagi Seoul di panggung internasional. Dunia pun tercengang. Konflik yang bermula dari kolom komentar kini menjelma isu lintas negara. Akar masalahnya bukan perang, bukan sanksi resmi, melainkan ledakan emosi di media sosial. Perseteruan sengit antara warganet Asia Tenggara yang dikenal sebagai sibling dengan warganet Korea Selatan atau K-nets berubah jadi bara api. Sejumlah komentar K-nets yang diduga merendahkan warga ASEAN, khususnya Indonesia, dengan sebutan seperti miskin hingga perbandingan tidak manusiawi, memicu kemarahan kolektif yang meledak serentak. Dalam hitungan jam, sentimen ini menjalar cepat bak virus digital. Gelombang protes daring pun berubah menjadi gerakan boikot masif. Tagar anti produk Korea Selatan merajai trending topik di berbagai negara ASEAN. Dari mie instan hingga gawai, dari mobil hingga musik, semua ikut diseret ke dalam pusaran emosi publik. Yang mengejutkan, dinamika panas ini disebut menarik perhatian Pyongyang secara langsung, seolah Korea Utara menemukan momentum emas untuk menekan rival lamanya dengan cara yang tak terduga. Dalam pidato yang diklaim disiarkan media pemerintah, Kim Jong-un menyatakan solidaritas terbuka kepada Indonesia. Ia bahkan mengungkit hubungan historis antara Indonesia dan Korea Utara sejak era Presiden Soekarno dan Kim Il-sung. Kalimat "kami saudara kalian" menggema keras dan langsung viral, disusul tudingan bahwa Korea Selatan dianggap gagal mengendalikan rasisme warganetnya. Pernyataan ini sontak memicu debat panas di tingkat regional. Kontroversi semakin menggila ketika muncul kabar bahwa Kim Jong-un juga mengajak figur politik Jepang, Sanae Takaichi, untuk mempertimbangkan langkah serupa di Jepang. Jika benar, ini bukan sekadar boikot, ini adalah tekanan moral lintas negara. Dampaknya bisa mengguncang hubungan Seoul-Tokyo yang sejak lama rapuh akibat sejarah perang dan sengketa dagang. Asia Timur pun terancam memasuki babak tegangan baru. Sektor yang paling terancam, industri hiburan Korea Selatan. K-pop dan drama Korea yang selama ini menjadi candu budaya di Asia Tenggara dan Jepang berpotensi terkena imbas paling telak. Konser bisa dibatalkan, kontrak iklan terancam, dan citra budaya populer Korea Selatan menghadapi ujian terberatnya. Semua ini dipicu bukan oleh senjata, melainkan oleh kata-kata di layar ponsel. Para pengamat hubungan internasional menilai kasus ini sebagai contoh ekstrim bagaimana konflik digital bisa naik kelas menjadi senjata geopolitik. Sentimen publik yang tersulut emosi dapat berubah menjadi alat tekanan yang efektif meski penuh risiko. Di Indonesia sendiri, respons publik terbelah antara dukungan tegas melawan rasisme dan seruan agar tidak menggeneralisasi satu bangsa. Satu hal tak terbantahkan, di era media sosial, satu komentar bisa memicu badai yang mengguncang antar negara. Menurut kamu, apakah boikot digital memang efektif melawan rasisme atau justru memperkeruh hubungan antar bangsa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu peduli isu ini. Share biar makin banyak yang melek. Subscribe supaya nggak ketinggalan update panas berikutnya. Aktor Indonesia mendadak jadi sasaran. Baskara Mahendra diserang komentar keji dari K-nets. Dunia maya meledak. Netizen Indonesia tak terima ikon perfilman dihina fisiknya. Cuitan bernada merendahkan viral dan menyulut amarah nasional. Dari foto biasa berubah jadi api rasisme digital. Nama Baskara Mahendra terseret ke pusaran hinaan tak manusiawi. Publik bertanya, sampai kapan rasisme di media sosial dibiarkan? Gelombang perlawanan netizen Indonesia menggema tanpa ampun. Tonton hingga selesai. Jagat media sosial kembali bergetar hebat. Kali ini, aktor papan atas Indonesia Baskara Mahendra mendadak menjadi pusat badai setelah namanya terseret dalam serangan komentar merendahkan yang diduga datang dari warganet Korea Selatan atau yang kerap disebut K-nets. Tanpa angin, tanpa hujan, Baskara yang dikenal lewat kualitas akting dan karisma tenangnya justru dijadikan bahan ejekan fisik, memicu kemarahan luas publik tanah air. Peristiwa ini bermula dari sebuah unggahan di platform X yang menampilkan foto dua pria. Akun yang mengunggahnya mempertanyakan identitas salah satu sosok dalam gambar dengan narasi bernada meremehkan, bahkan menyiratkan stereotip kasar seolah keduanya hanyalah pekerja kasar di daerah terpencil. Kalimat itu menyebar cepat, dan dalam hitungan jam, nama Baskara Mahendra terseret ke pusaran olok-olok yang tak pantas.
Tak berhenti di situ, komentar lanjutan dari akun lain justru memperkeruh suasana. Ungkapan yang menyeragamkan fisik dan merendahkan penampilan seseorang dinilai publik sudah melampaui batas kritik dan menjurus ke rasisme terang-terangan. Bagi banyak netizen Indonesia, ini bukan lagi soal selera atau opini, melainkan serangan terhadap martabat manusia. Amarah pun meledak. Warganet Indonesia ramai-ramai membela Bhaskara, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang aktor berbakat dan dihormati di negaranya sendiri dijadikan bahan hinaan. Kolom komentar dipenuhi nada kecewa, geram, dan tidak percaya. Banyak yang menilai serangan ini mencerminkan arogansi digital yang kerap muncul tanpa empati, terlindung anonimitas layar. Nama Bhaskara sendiri semakin disorot karena ia dikenal publik bukan hanya lewat karya, tetapi juga kehidupan pribadinya, termasuk pernikahannya di masa lalu dengan penyanyi dan aktris ternama Sherina Munaf. Fakta ini membuat isu tersebut makin viral, karena publik merasa sosok yang selama ini menjaga citra profesional dan rendah hati justru menjadi target ejekan yang tidak berdasar. Banyak netizen menilai kasus ini sebagai contoh nyata betapa kejamnya budaya body shaming dan rasisme di media sosial global. Satu unggahan, satu kalimat bisa berubah menjadi gelombang kebencian lintas negara. Peristiwa ini pun kembali membuka diskusi panas soal standar ganda, toxic beauty culture, dan kebebasan berkomentar yang kebablasan. Hingga kini, belum ada klarifikasi atau permintaan maaf resmi dari pihak yang mengunggah komentar tersebut. Namun satu hal sudah jelas, netizen Indonesia tidak tinggal diam. Dukungan moral untuk Bhaskara terus mengalir, sekaligus menjadi pesan keras bahwa rasisme dalam bentuk apapun tidak bisa ditoleransi, baik di dunia nyata maupun digital. Menurut kamu, apakah hinaan fisik di media sosial sudah jadi budaya yang terlalu dinormalisasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like kalau kamu berdiri melawan rasisme dan body shaming. Share biar makin banyak yang sadar. Subscribe supaya nggak ketinggalan isu panas berikutnya.